Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosida dari Prodi PGMI semester 3A dengan NIM 23070011126 Universitas Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa sih penyajian data itu? Kalau belum, yuk kita simak sama-sama video ini. Langsung saja, untuk yang pertama ialah penyajian data tunggal dengan tabel. Penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dinamakan dengan distribusi frekuensi. Di sini langsung melibatkan frekuensi masing-masing. Langsung saja, contoh yang pertama yaitu berikut adalah data tunggal harian matematika dari 30 siswa kelas 5. Di sini ada 7, 8, 6, 8, 7, 7 dan seterusnya. Dari kumpulan data di atas susunlah dalam bentuk tabel. Kita buatkan tabel terlebih dahulu. Nah, di sini kita tulis dulu nilai atau X2, lalu tulis, lalu frekuensi atau X. Nah, untuk turus kalian bisa menggunakannya ataupun tidak, terserah kalian. Nah, langsung saja ke nilai. Yang pertama ada di sini kan ada 5, 6, 7 dan 8. Untuk turusnya nilai 5 itu ada 3 dari di sini, yaitu 1, 2, 3. Lalu 6-nya turusnya ada 10. Kita tulis seperti ini. Lalu kita hitung dulu 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Nah, untuk turus yang 7-nya itu ada 12. Kita tulis dulu 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk yang terakhir 8, dari 8 yaitu turusnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk frekuensinya yaitu 5 itu 3. Nah, ini 10, 12 dan 5. Jadi jumlah dari frekuensinya itu 30. Lanjut saja yang kedua yaitu penyajian data tunggal dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang adalah diagram penyajian data dalam bentuk batang atau kotak yang dicatat dalam interval tertentu pada bidang kartesius. Nah, untuk contohnya, jumlah lulusan SMA kelas 10 di suatu daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2004 seperti di samping berikut yang ini. Ada tahun 2000, 2001, 2002 dan seterusnya. Nah, nyatakan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Kita buat dulu garisnya seperti ini. Lalu gerak. Untuk di sini banyaknya lulusan. Lulusan tahun yaitu untuk di sini jumlahnya 60, ini 40, ini 50, ini 70 dan yang terakhir 100. Ini banyak lulusan. Untuk di sininya yaitu tahunnya tahun 2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004. Langsung saja buat tabel. Yang pertama kan tahun 2000 itu yaitu 20 ya. Jadi begini saja langsung. Lalu yang kedua yaitu 2001. Jumlahnya ada 40. Langsung saja. Nah, untuk hitungannya itu di sini bukan 50, tapi 60. Kalau sininya 50. Nah, tapi yang seterusnya itu yang ke
diagram bata. Yang ketiga yaitu penyajian data tunggal dengan diagram garis. Nama diagram garis adalah diagram penyajian data dalam bentuk garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Langsung saja untuk contohnya yaitu dalam 6 bulan pertama tahun 2007, pemakaian realistik dari koperasi ABC seperti tertuang dalam tabel berikut. Nah, untuk bulannya ada Januari, Februari, Maret, April sampai Juni. Untuk Januari ada pemakaiannya totalnya 184, 148, untuk Februarinya 192, Maret 136, April 170, dan Mei 180 dan Juni 184. Langsung saja ke diagram garisnya. Kita sediakan dulu diagram garisnya. Yang pertama itu bulannya di sini ada Januari, kita tulis dulu Januari. Untuk pemakaian KWH-nya yaitu 148. Kita kira-kira saja. Di sini kan 150 ya, berarti kalau 148 kira-kira di sini. Kita beri titik terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu Februari. Pemakaian KWH-nya yaitu 192. Berarti kalau 192 mendekati 200 ya. Jadi mungkin kira-kira segini. 192. Setelah Februari yaitu Maret. Untuk pemakaian KWH-nya yaitu 136. Kita kira-kira lagi Maret berarti kalau 136 itu sebelum 150 di sini saja. Nah, yang seterusnya yaitu Maret April. Untuk pemakaian KWH-nya yaitu 170. Kita kira-kira lagi yang mendekati ke 200, yaitu di sebelah sini 170. Setelah April, Mei. Untuk Mei pemakaian KWH-nya yaitu 180. Kita kira-kira lagi 180 mendekati 200, berarti tinggian dari 170 yang dari April. Nah, yang terakhir yaitu Juni. Pemakaian KWH-nya 184. Berarti lebih tinggi dari yang Mei sedikit. Setelah dikira-kira, langsung saja kita sambungkan garisnya untuk Januari ke Februari. Ini Februari ke Maret. Terus Maret ke April, lalu dari April ke Mei, dari Mei ke Juni. Mungkin ini gambarannya untuk contoh dari diagram garis. Untuk pembahasan yang keempat yaitu penyajian data tunggal dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram penyajian data dalam bentuk lingkaran. Bagian-bagian daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, lanjut saja ke rumus diagram lingkaran. Yang pertama ada besar persentase. Nah, untuk rumus diagram lingkaran kita bisa lihat di sini. Yang pertama besar persentase atau persen. Persentase nilai A sama dengan banyak A berjumlah seluruh data kali 100%. Untuk besar sudut atau derajat, sudut nilai A sama dengan banyak A per jumlah seluruh data kali 360 derajat. Langsung saja ke contoh soal. Tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kabupaten lalu tingkat
tingkat sekolah pada tahun 2022. Nah, kita bisa lihat di sini tingkat pendidikan ada SD, SMP, SMA. Untuk SD banyaknya siswa ada 175, untuk SMP banyaknya siswa yaitu 600 dan SMA 225. Untuk jumlah keseluruhan banyaknya siswa dari SD, SMP, SMA yaitu 1000. Nah, kita hitung ke besar persentase terlebih dahulu. Untuk SD tadi yang pertama yaitu 175 per jumlah seluruh data yaitu 1000 dikali 100% sama dengan 17,5%. Untuk SMP 600 per 1000 dari banyaknya siswa tadi dikali 100% sama dengan 60%. Untuk SMA yaitu tadi 225 per 1000 dikali 100% sama dengan 22,5%. Nah, untuk menentukan besarnya sudut atau derajat, yang pertama SD yaitu 175 per 1000 dikali 360 derajat sama dengan 63 derajat. Untuk SMP yang tadi yaitu 600 siswanya per jumlahnya 1000 dikali 360 derajat sama dengan 216 derajat. Yang terakhir SMA yaitu 225 banyaknya siswa per 1000 banyaknya siswa dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Nah, sekarang kita membuat diagram lingkarannya. Terlebih dahulu kita buat dulu lingkarannya agar lebih baik. Kalian bisa menggunakan jangka. Nah, di sini saya akan membuat lingkarannya tuh dari besarnya sudut atau derajat. Yang pertama saya akan buat dulu dari siswa SMP. Yaitu 216. Nah, di sini kita kira-kira saja ke sini. Ini untuk SMP itu 216 derajat. Untuk yang kedua untuk siswa SD itu 63. Di sini ke sini 63 derajat atau LC. Nah, untuk yang terakhir sisanya yaitu untuk siswa SMA yaitu 81. SMA. Nah, jika kalian ingin benar-benar membuatnya, gunakan busur agar lebih baik dan lebih baik. Mungkin itu saja pembuatan diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.